Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu yang tak diundang seringkali disambut baik ketika mereka pergi. William Shakespeare. Berkaca dari Palestina. 2 tahun setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, yaitu di tahun 1947, sebuah kapal besar merapat di pelabuhan Haifa, Palestina. Di atas dek tampak wajah-wajah yang layu, kurus, dan penuh penderitaan. Kemudian mereka membentangkan spanduk besar yang bunyinya, "Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah kami. Jangan kau, Palestina, hancurkan juga harapan kami." Ini. Kapal itu berisi imigran atau lebih tepatnya pengungsi Yahudi dari berbagai penjuru Eropa yang berbondong-bondong menuju Palestina. Sebuah foto ikonik mengabadikan momen tersebut. Kini foto itu telah membuat setiap hati akan miris dan menangis karena ironi yang terjadi di kemudian hari, di mana pada akhirnya para pengungsi ini yang akan merampas tanah dan kemerdekaan Palestina dari pribuminya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan terbesar di abad 20 dan praktek penjajahan keji yang masih ada hingga kini. Kapal itu adalah salah satu dari ratusan kapal lainnya yang mengangkut ratusan ribu pengungsi Yahudi bergelombang memasuki Palestina sejak 1920 hingga 1948. Setelah 6 juta kaum Yahudi dibantai oleh Nazi baik di Jerman dan di semua negara pendudukannya, Holocaust, seluruh Eropa seolah menemukan momentum untuk mengeluarkan ras Yahudi dari setiap negerinya. Kenyataannya semua negara menolak menampung mereka karena reputasinya di banyak negeri yang pernah ditumpangi. Di banyak negeri yang pernah ditumpangi, ras Yahudi terkenal arogan, licik, dan serakah. Di mana mereka tinggal, di situ mereka berusaha mendominasi semuanya, entah itu cermin dari kecerdasan atau keserakahan, atau mungkin gabungan keduanya, entahlah. Kelak terdeteksi banyak Yahudi ras palsu, bukan keturunan Ibrahim yang mengakuisi Palestina. Mayoritas adalah cangkokan dari keturunan Khazar Kaukasus. DNA mereka sama dengan kaum Habaib Ba'alwi Yaman yang mengaku cucu Nabi di Nusantara. Bukan tanpa alasan mereka menuju Palestina, karena yang pertama, di zaman itu penduduk Yahudi dengan jumlah prosentasi terbanyak di dunia, 5%. Bandingkan di seluruh dunia jumlah penganut Yahudi kini hanya 0,2%. Yang kedua, seperti Indonesia, Palestina adalah bangsa yang ramah. Mereka mewarisi semangat toleransi Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan tanpa pembantaian dan menghormati semua agama. Yang ketiga, ada Yerusalem, kota suci dari 3 agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani, Islam. Bagi agama Yahudi, Yerusalem adalah bekas ibu kota Solomon yang agung. Nabi dari kekaisaran mereka jauh di masa silam. Tentunya cocok bagi bangkitnya pan-Yudaisme. Yang keempat, dalam penguasaan Inggris, kolonialis yang pro-Zionis
Palestina sebelum PD-1 adalah bagian dari protektorat Khilafah Turki Utsmani. Yang kelima, Palestina sudah menjadi tujuan awal untuk dikuasai oleh gerakan Zionis. Yang keenam, disokong oleh deklarasi Balfour yang licik dan manipulatif antara Inggris dengan penguasa moneter internasional Rothschild. Yang ketujuh, terpecah dan lemahnya bangsa Arab. Dan ini terbukti dengan kekalahan aliansi Arab dalam perang 6 hari melawan Israel, yang berdampak makin kokohnya negara Israel atas Palestina. Kini Palestina kondisinya hancur lebur, miskin dan kelaparan, hampir tiap hari dibombardir dan dibantai tanpa ada perlawanan yang sepadan. Diperparah dengan mandulnya PBB yang selalu diveto dengan blok NATO, manakala mau menghukum Israel. Tiap hari tanah mereka digusur, rumah dirampas, situs-situs bersejarah terancam dihancurkan, bahkan ribuan makam-makam palsu Yahudi bermunculan seolah mereka layak memonopoli dan pemilik asli tanah Palestina. Walaupun tidak semua orang Yahudi mendukung gerakan Zionis, terutama mereka kalangan Yahudi keturunan asli Abrahamik dan para aktivis kemanusiaan, Uri Dawis, seorang warga negara Israel, akademik, aktivis, dan pengamat anggota pada Dewan Nasional Palestina yang hidup di kota Sakhin, mengidentifikasi dirinya sebagai orang Yahudi Palestina anti-Zionis. Davis menjelaskan, "Saya tidak menggambarkan diri saya sebagai seorang Yahudi Palestina. Saya sesungguhnya memang seorang Yahudi Palestina. Saya lahir di Yerusalem pada tahun 1943 di negara yang disebut Palestina, dan judul akta kelahiran saya adalah Pemerintahan Palestina." Jadi itu tidak berarti di sini atau di sana nilai pentingnya hanya pada konteks politik di mana saya berada dan konteks politik yang relevan dengan pekerjaan saya. Kegiatan advokasi saya sebagai kritikus Zionisme, saya adalah seorang Yahudi anti-Zionisme. Jejak kelam imigran Yaman, kita harus tahu. Lalu bagaimana dengan imigran di Nusantara? Apakah ada peluang kisah tragis Palestina terulang dengan modus yang sama? Mari kita bersama-sama mengupasnya. Imigran Yaman, baik kaum Pa'alwi ataupun non-Pa'alwi, memiliki rangkaian cerita yang relatif baru di Nusantara, dan kesemuanya baru terekam lantaran inisiasi kolonial Belanda yang mendatangkannya demi tujuan imperialisme itu sendiri. Belanda yang traumatik dengan serangkaian perlawanan di Nusantara hingga mengalami kebangkrutan akut, hingga terpecah menjadi Luxembourg, Belgia, dan beberapa daerahnya lepas dianeksasi dengan negara lain di Eropa. Untuk itulah mereka melakukan politik rasisme, yaitu segregasi kelas untuk meredam perlawanan pribumi, terutama perlawanan dari umat Islam melalui berbagai kesultanan yang bertebaran di pulau. Disinilah Belanda mendatangkan imigran yang siap bermigrasi besar-besaran dengan iming-iming yang pastinya menggiurkan untuk menjadi antek-anteknya. Bagaimana mungkin suatu kaum mau menempuh resiko berpindah dari negeri asalnya yang jauh kecuali dengan dua alasan. Alasan yang pertama, kondisi di negeri asalnya yang minus dan sangat miskin. Nah, terus yang kedua, mendapatkan jaminan kemakmuran dan fasilitas di negeri tujuan.
Dan ketika mereka tiba dengan berbondong-bondong di Nusantara dengan berbagai fasilitas. Yang pertama, naik kapal gratis milik maskapai Belanda. Yang kedua, mendapat tanah gratis dari Belanda. Yang ketiga, mendapat pekerjaan dan gaji di berbagai sektor untuk kepentingan Belanda. Mulai dari perkebunan, toko, perniagaan milik Belanda. Contoh, ayahnya Rizik Syihab, FPI, kerja di apotek Belanda, hingga menjadi kapiten Belanda di banyak kota, dan menjadi mufti yang berfatwa demi kepentingan Belanda. Usman bin Yahya, mufti Batavia, yang berfatwa sesat bagi penganut thorikoh dan haram memberontak pada Belanda. Ini sejarah. Yang keempat, mendapat fasilitas warga kelas 2 di bawah ras kulit putih Eropa, dan tentu saja di atas pribumi, termasuk golongan ningrat, bangsawan pribumi. Mudah untuk dipahami bagaimana mereka terlibat dalam berbagai pengkhianatan kepada perjuangan pribumi, hingga juga sangat bisa dimengerti bagaimana mereka absen dalam berbagai momen penting menuju berdirinya NKRI yang berdaulat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, absen di dalam pergerakan nasional dan Budi Utomo. Terus yang kedua, absen di dalam Sumpah Pemuda 1928 setelah terkucil dan telat 6 tahun baru setelah mendukung di 1934. Yang ketiga, absen dalam perlawanan kepada Jepang. Yang keempat, absen di dalam BPUPKI kecuali Abdurrahman Baswedan, Yamanis non-Ba'alwi yang juga dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman Ba'alwi. Secara jumlah, Yamanis juga kalah dibanding etnis Cina yang berjumlah 4 orang, Oh Jong Hao, Oh Tiangju, Mr. Tan Eng Hua, dan Lim Kon Hian. Yang kelima, absen di dalam PPKI, terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. Yang keenam, absen di dalam proklamasi 1945, termasuk klaim rumah proklamasi adalah sumbangan imigran Yaman, juga sangat lemah berdasarkan kronologi sejarah. Yang ketujuh, absen di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumlah, mantan majikannya adalah comeback, tentunya lebih bergembira dengan posisi lamanya. Mereka absen di dalam peristiwa besar seperti Bandung Lautan Api maupun Hari Pahlawan 10 November 1945 dengan resolusi jihad dari Hadratus Syekh Bahashim Asy'ari. Mereka absen. Yang kedelapan, absen ketika Republik dalam posisi terdesak di dalam agresi militer 1 dan 2, termasuk perjanjian-perjanjian di dalamnya. Absen di dalam peristiwa bersejarah serangan umum Janur Kuning Yogyakarta 1 Maret 1949 yang membawa kepada konferensi meja bundar di Den Haag sebagai pengakuan kedaulatan utuh dari Belanda dan internasional. Yang kesembilan, juga tidak ditemukan jejaknya mereka berkorban di dalam konfrontasi dengan Inggris Malaya maupun pembebasan Papua Barat atau Irian Jaya. Daftar hitam oknum Yamanis. Daripada cerita indah, sungguh jauh lebih banyak masalah yang mereka timbulkan. Sejak awal kedatangannya di Nusantara hingga era kekinian, zaman reformasi, untuk kaum imigran non-Ba'alwi, awalnya mereka secara faham keagamaan sama dengan Ba'alwi. Namun karena mendapat perlakuan rasis dari Ba'alwi, maka perlawanan bergeser mengikuti faham Wahabi. Hingga semakin jauh akhirnya
menjadi takfiri dan terlibat seperti terorisme, terutama setelah mendapat sokongan dana dari proksi Zionis Islam transnasional pro-khilafah macam Hizbut Tahrir atau Al-Qaeda pimpinan imigran Yaman di Saudi Osama bin Laden, maupun ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dari Yahudi Samaritan bernama asli Simon Elliot. Tokoh-tokoh Yamanis non-Ba'alwi Indonesia yang terlibat dalam hal ini antara lain adalah Abu Bakar Ba'asyir, Abu Jandal At-Tamimi, Umar Patek, dan semua potensi yang muncul dari afiliasi dengan mereka, yaitu golongan Wahabi takfiri. Penulis justru melihat potensi mereka lebih mudah diidentifikasi dan dilokalisir karena menabrak budaya dan tradisi serta faham Islam di Nusantara. Yang lebih sulit dan diwaspadai adalah mereka yang faham ke ritualnya sama serta mampu menyusup ke sendi-sendi kebudayaan Nusantara, namun bertujuan membelokkan sejarah, mengkooptasi kesadaran, dan akhirnya melakukan kapitalisasi agama dan perbudakan spiritual atas nama klaim sesat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal sejatinya baik secara kajian sejarah, pustaka, maupun genetika, mereka adalah sama sekali bukan bangsa Arab, malah teridentifikasi keturunan Yahudi Askenazi, Khazar, Kaukasus. Mereka adalah imigran Yaman, klan Habaib Ba'alwi. Berikut ini daftar noda hitam mereka di Nusantara dari masa ke masa. Yang pertama, Fatimah Ba'bud, istri muda yang meracuni Sultan Banten Zainul Arifin, lalu mengangkat keponakannya Abdullah menjadi sultan, berhasil ditumpas dalam perlawanan Kiai Tapa dan Tubagus Buang, dan putra mahkota yang dibuang ke Sri Lanka dikembalikan menduduki tahta. Yang kedua, keluarga Basyaiban dan Al-Atos membantu Belanda melawan Diponegoro. Yang ketiga, Usman bin Yahya, mufti Batavia yang masyhur menjadi antek Belanda, bawaan dari Van den Berg dan Snokhorgronje. Bukti surat menyurat mereka dan kitab fatwanya yang mengharamkan pemberontakan sulit disangkal manusia yang masih waras akalnya. Dan beliau mendapatkan bintang tanda jasa dari Ratu Belanda Wilhelmina yang didoakan dengan doa sebagai penjilat kolonial. Habib Abdurrahman Az-Zahir pada 13 Oktober 1878. Ia berkhianat terhadap rakyat Aceh dengan kompensasi menetap di Mekah dengan menerima uang tahunan atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda senilai 10.000 dolar Amerika. Yang kelima, Muso Al-Munawar atau Paul Musotti, memimpin pemberontakan PKI di Madiun 1948. Dia juga aktor utama yang memecah Sarekat Islam untuk sebagian berpindah haluan komunis. Ada beberapa versi asal-usul Muso, dari anak pegawai kantoran bernama Marto Rejo hingga anak Kiai Hasan Muhyi, atau anak priayi Rono Wijoyo. Tapi sejarah membuktikan tidak mudah masuk di elit partai komunis dan menjadi pucuk pimpinannya komunis sendiri. Ideologinya dibangun Yahudi Khazar Askenazi Karl Marx. Diperkokoh Yahudi Khazar Askenazi Stalin di Uni Soviet, di bawah Yahudi Khazar Askenazi Belanda Henk Sneevliet ke Indonesia, dan logisnya diserahkan ke pucuk pimpinan keturunan Yahudi Khazar juga yang menyusup ke pribumi. Sejarah Muso banyak versi. Andai ada garis keturunan laki-lakinya, maka
hasil tes DNA akan membuktikan dia sebenarnya siapa. Bukan suatu kebetulan apabila dia sangat akrab dan bersahabat dengan Stalin, pemimpin komunis Uni Soviet. Yang keenam, D.N. Aidit, Ketua PKI, pemimpin pemberontakan G30 SPKI. Terkait hal ini sudah banyak yang mengulasnya dengan bukti-bukti yang kuat. Walaupun keluarga Habaib Ba'alwi mengelaknya karena merasa malu dan terancam kehormatannya. Namun apakah mereka bisa mengelak ketika afiliasi mereka di Yaman Selatan adalah dalam Partai Kiri Komunis Sosialis? Lalu siapa sekjen Partai Kiri di Yaman, Abdurrahman Assegaf, dan mantan Perdana Menteri Yaman Haidar Abu Bakar Al-Atos, juga mantan Wapres Abdurrahman Al-Jufri yang gagal memberontak dan lari keluar negeri, ayah dari Ali Al-Jufri, ulama yang sering mondar-mandir ke Indonesia, keturunan Ba'alwi. Yaman yang tinggal di Uni Emirat Arab Yaman Selatan dengan provinsi Hadramautnya adalah satu-satunya negara komunis di Timur Tengah dan pentolan-pentolannya adalah klan Habaib Ba'alwi. Yang ketujuh, pengeboman Borobudur 1985. Pelakunya 3 Habib bernama Muhammad Jawad, Abdul Qadir, dan Husain Al-Habsyi. Motifnya jelas ingin menghapus sejarah dan warisan luhur Nusantara dengan dalih sumber kesyirikan. Karena itu, peninggalan agama Buddha ini mirip dengan gerakan ikonoklasme yang dipengaruhi Khazar dan Bizantium, ataupun penghancuran patung Buddha terbesar di Afghanistan masif dari masa ke masa hingga era Taliban. Sekedar info, berdasarkan kajian tes DNA pendiri dinasti Durrani, Ahmad Shah Durrani terindikasi dari ras bangsa Yahudi Khazar non-Abrahamik yang menyusup ke etnis terbesar Pashtun Afghanistan. Yang keenam, dan di era reformasi, mereka mendirikan organisasi terlarang, FPI, yang mendukung khilafah palsu dan terorisme internasional. Pada akhirnya, mereka memiliki agenda politik untuk merebut negara, serta sering memprovokasi umat dengan pecah belah melawan negara. Tentu saja yang dijual adalah klaim sesat sebagai cucu Nabi. Yang kesembilan, sejak berdirinya RA atau Robitoh Alawiyah, yaitu 2 bulan sejak mereka absen dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana mereka juga tidak mau bergabung ke NU 1926 yang diklaim manhajnya sama, namun justru mereka melakukan politik rasis atas nama keturunan Nabi, padahal organisasi ini hanya lokalan. Di Yaman tidak ada, nasab mereka pun tidak pernah dapat diisbat dari Yaman, apalagi dari Irak yang diaku sebagai negara leluhurnya. Harusnya organisasi rasis yang anti kesetaraan, yang penuh doktrin sesat, yang melawan kebinekaan ini harus segera dibubarkan. 10. Konflik dengan keluarga Wali Songo. Terkait fatwa rasis pernikahan kafa'ah, bisa dibaca secara runut dan utuh dari tulisan Kiai Ali Badri, keturunan Wali Songo yang menikahi Habibah Ba'alwi. Padahal Wali Songo diakui sebagai keturunan Yaman dalam kitab nasab mereka versi Yahudi Belanda Van den Broek Syamsudzohiroh, tapi keturunannya ditolak nasabnya. Ini kan lucu. Yang ke-11, terakhir, mereka melakukan pemalsuan sejarah NU. Hari proklamasi, bendera merah putih, lambang burung Garuda, hingga nasab silsilah Raja Sultan Nusantara, termasuk membuat makam-makam palsu dan mengubah namanya menjadi Yamanis, khusus untuk Hamid Al-Gadri yang katanya perancang lambang burung Garuda,
tapi sudah ditolak para sejarawan. Dia diklaim sebagai Ba'alwi, tapi penulis ragu berdasarkan kajian tes DNA keluarga Al-Ghadri yang berhaplogrup R. Besar kemungkinan mereka diba'alwikan demi kepentingan kolonialis. Itulah rekam jejak Yahudi mulai dari Palestina sampai masuk ke Nusantara ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman dan apa yang kami sampaikan menyadarkan buat referensi kita semua untuk selalu menjaga kedaulatan, keamanan, kondusivitas negara yang kita cintai ini, yakni NKRI. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.